Selamat datang di InvestGo Podcast dalam episode ngomongin saham bersama saya Eros Perwita. Di podcast kali ini saya ingin membahas mengenai beragam analisa yang digunakan orang untuk membeli saham. Ya, ini biasanya nih bagi teman-teman yang baru mulai membeli saham ya atau baru terjun di dunia pasar modal, misalkan baru buka rekening, kemudian sudah nyetor dananya. Nah, biasanya sih habis itu bingung. Biasanya bingungnya ini dua ini. Yang pertama, saya mau beli saham apa, kemudian yang kedua, pakai teknik analisa apa gitu. Nah, terus kemudian teman-teman mulai nih browsing-browsing ya, browsing-browsing di YouTube ataupun di Google gitu ya. Pengen cari nih kira-kira analisa yang tepat itu apa. Dan setelah teman-teman search ternyata ada banyak sekali analisa yang ada di luaran sana, yang ada di yang sudah beredar gitu ya, beredar di masyarakat saat ini. Misalkan teman-teman melihat nih ada analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental. Kemudian sekarang yang baru hype nih yaitu analisa bandarmologi. Terus juga ada namanya value investing. Apalagi itu? Terus saya harus pilih yang mana gitu kan? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dialami oleh para pemula ya atau teman-teman yang baru masuk di dunia saham. Nah, sebenarnya apapun analisa yang teman-teman pakai itu semua bisa gitu. Semua bisa karena nyatanya ya memang semua analisa ini dipakai oleh para pengajar yang teman-teman dapatkan di situ dan itu berhasil gitu. Nah, tergantung teman-teman sendiri kira-kira teman-teman cocok yang mana dan ketika teman-teman sudah menemukan satu hal yang cocok ya atau satu teknik analisa yang cocok ya itu yang harus selalu dipakai gitu, jangan gonta-ganti gitu ya. Misalkan sekarang saya pakai analisa bandarmologi, kemudian besok wah kayaknya nggak cocok nih, saya langsung pindah lagi ke teknikal, besoknya lagi pakai fundamental, jadi bingung gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira bisa digabungkan nggak? Ya menurut saya bisa juga, cuman kalau digabungkan tuh pasti ada dari salah satu teknik analisa ini yang menjadi mayoritas yang akan kita pakai gitu. Biasanya sih seperti itu. Nah, oke, sebelum sebelum kita kita jelaskan ya sebelum kita pilih kira-kira saham atau teknik analisa apa yang sebaiknya kita pakai, ini saya ingin sharing sedikit ya mengenai masing-masing dari analisa tersebut ya. Yang pertama kita coba bahas mengenai analisa teknikal. Nah, sebenarnya analisa teknikal ini menurut saya ya, pandangan saya sendiri ini adalah bagi teman-teman yang suka mengikuti tren harga saham tertentu. Dan misalkan nih teman-teman lagi ngincar saham misalkan ICBP misalkan. Kemudian teman-teman akan cari ini historis dari harga ICBP ini seperti apa. Kemudian teman-teman mulai tarik garis-garis seperti itu kan, menentukan support, resisten, dan teman-teman tunggu. Ketika berada di support, teman-teman beli. Kemudian ketika berada di resisten, teman-teman jual gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya analisa teknikal ini intinya adalah fokus ke historis harga saham tertentu. Nah, ini mengenai analisa teknikal. Kemudian kalau kita bicara mengenai analisa bandarmologi, nah ini kalau boleh saya katakan bandarmologi ini intinya adalah mengikuti market maker ya. Artinya satu pihak yang dia bisa menggerakkan harga saham. Nah, biasanya para market maker ini didominasi oleh investor asing ataupun juga institusi ya, institusi misalkan seperti dana pensiun, kemudian asuransi dan sebagainya. Karena ya kelolaan mereka pastinya banyak gitu, pastinya punya uang banyak gitu kan. Nah, kemudian biasanya kita juga akan melihat dari broker-broker mana saja nih kira-kira broker-broker yang ini di mayoritas dananya ini adalah dana investor asing. Nah, biasanya kita akan ikuti nih kira-kira broker ini lagi nyerang saham ini gitu. Nah, kita akan ikuti si bandar tersebut nih, kita mau beli atau jual. Itu kira-kira mengenai analisa bandarmologi ya. Kemudian ada namanya analisa fundamental. Nah, kalau analisa fundamental ini analisa yang dia fokus pada kinerja perusahaan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia mayoritas analisa yang dia pakai itu adalah untuk menganalisa kinerja perusahaan.
Nah, itu tentang analisa fundamental. Sebenarnya selain kinerja perusahaan juga ada hal-hal lain sih, seperti GCG-nya bagaimana, kemudian manajemennya bagaimana, sedang kena kasus atau tidak. Nah, itu masuk di fundamental sebenarnya. Jadi kalau kita pecah lagi nih analisa fundamental, itu ada yang sifatnya kuantitatif dan ada yang sifatnya kualitatif. Ya, kuantitatif segala sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Jadi seperti berapa asetnya, berapa labanya, kemudian berapa ekuitasnya dan sebagainya. Kemudian ada analisa yang sifatnya kualitatif. Kualitatif ini sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi nih, misalkan bagaimana manajemennya? Manajemennya apakah bagus atau tidak? Apakah dia seorang pekerja keras atau tidak? Kemudian apakah manajemennya ini mensupport kepentingan pemegang saham atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu yang sifatnya kualitatif. Nah, itu mengenai fundamental ya. Kemudian teman-teman kadang ada yang tanya lagi nih, Mas, lalu apa itu value investing yang biasanya saya pakai gitu ya? Jadi kalau di channel saya yang lain ya di channel di investor saya biasanya selalu mengatakan value investing, value investing. Nah, sebenarnya apa sih value investing itu? Value investing itu intinya adalah kita berinvestasi pada nilai ya. Nilai dalam hal ini adalah nilai yang sebenarnya dari perusahaan tersebut gitu. Jadi bukan hanya membeli perusahaan bagus saja, kita pun bisa membeli perusahaan yang sebenarnya tidak bagus, tapi kita nilai dulu nih perusahaan yang tidak bagus ini seharusnya nilainya kecil, nilainya rendah. Kalau nilainya rendah berarti harganya ya harus rendah. Nah, itu kira-kira pandangan saya mengenai value investing ya. Nah, terus masuk nih selanjutnya. Mas, kalau ada banyak analisa seperti itu, kira-kira saya pilih yang mana ya? Ya, menurut saya sih semua analisa boleh, tergantung Anda atau teman-teman ini fokusnya atau tujuan untuk beli sahamnya itu untuk apa gitu. Karena yang namanya beda tujuan ya, itu beda treatment ya, beda tujuan, beda treatment, beda pola analisa yang dipakai. Jadi contoh nih ya, misalkan kita pengen beli saham ini untuk investasi jangka panjang gitu ya. Jadi artinya investasi jangka panjang itu ya kita beli, habis itu kita diamkan saja, kita tunggu nih sampai harga sahamnya naik dan kadang itu perlu waktu yang dalam jangka panjang misalkan 1 tahun sampai 2 tahun nih seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya teman-teman cocok pakai analisa fundamental ya. Kenapa? Karena yang namanya kinerja perusahaan itu tidak bisa diukur dalam jangka pendek. Ya misalkan nih kita pengen mengukur saham ICBP, kira-kira kita berharap laba perusahaan ICBP ini naik gitu ya, naik 20%. Nah, naik 20% ini nggak bisa hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan saja, nggak bisa. Kadang-kadang perlu waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga misalkan nih teman-teman yang memutuskan untuk beli saham ini sebagai trader ya, untuk trading, kepentingan trading jangka pendek. Jadi misalkan seperti ini, kalau bisa saya beli hari ini, ya kalau besok harganya naik saya jual gitu. Saya beli hari ini dalam 1 bulan, maksimal 1 bulan saya harus jual gitu. Nah, kalau menggunakan pola seperti itu atau tujuan kita beli saham dalam jangka pendek seperti itu, maka analisa fundamental menurut saya tidak cocok gitu. Tidak cocoknya kenapa? Ya karena yang namanya kinerja ya tidak bisa dihasilkan hanya dalam waktu 1 bulan saja gitu. Jadi perlu waktu. Nah, maka yang cocok adalah analisa teknikal. Nah, analisa teknikal di mana analisa teknikal ini berfokus pada tren harga saham saat itu gitu ya. Nah, atau gini, teman-teman pengen beli saham ini ngacak gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh nggak tahu sih ini sebenarnya saham apa sih. Tapi yang penting saham tersebut bisa menghasilkan profit ya, bisa harganya naik dalam sekejap, dalam 2 hari, 3 hari, tahu-tahu naik 15%. Nah, itu yang saya cari. Nah, berarti teman-teman cocok di bandarmologi gitu. Teman-teman cocok untuk mempelajari bandarmologi. Bagaimana teman-teman bisa mengikuti market maker ini masuk di saham apa saja. Nah, itu mengenai teknik analisa yang cocok ya ketika kita sudah memutuskan nih tujuan untuk kita beli saham itu untuk seperti apa.
Dan biasanya nih, penyakit seorang pemula ini belum bisa menentukan tujuan beli sahamnya itu untuk apa gitu. Ini memang penyakit yang dialami oleh investor pemula atau teman-teman yang baru terjun nih di pasar saham ya. Saya juga ingat nih waktu saya awal-awal dulu membuka rekening, ya habis itu ya saya ikut-ikutan aja nih. Kira-kira saham yang bagus saat ini apa ya? Wah, teman saya bilang, "Wah, saham ini bagus nih, saham ini lagi bagus, lagi akan mau naik gitu." Ya sudah saya beli. Nah, biasanya seperti itu kan, dan saya yakin nih ini juga sama ini. Ini juga sama yang terjadi dengan istri saya sendiri ya. Jadi kemarin barusan istri saya ini buka rekening saham gitu ya. Jadi habis nyetor dana, terus bingung istri saya. Istri saya tanya ke saya, saham yang bagus ini apa ini? Nah, kalau pertanyaan seperti itu saya sendiri juga bingung, saham yang bagus apa? Nah, tergantung ya kamu mau mau beli saham ini untuk tujuan apa gitu. Untuk tujuan besok naik langsung jual atau apa. Nah, itu saya tanyakan ke istri saya sendiri juga bingung gitu. Nah, ini saya ya pengennya sih beli sekarang, besok untung langsung jual gitu, langsung langsung take profit gitu ya. Oh gitu, ya ya sudah ya, terus akhirnya ya pilihlah ya itu, coba pakai analisa teknikal ini ya. Nah, masih bingung juga gitu. Ya memang intinya semua butuh proses ya, semua butuh proses, tapi yang penting buat teman-teman yang baru masuk di pasar saham ini, teman-teman harus putuskan dulu nih. Putuskan untuk investasi jangka panjang atau untuk trading jangka pendek. Kalau saya pribadi, saya pilih untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena saya punya kesibukan yang lain ya. Jadi saya sampai saat ini belum full time investor. Jadi saya punya bisnis konvensional yang itu melibatkan melibatkan produksi, melibatkan target penjualan, melibatkan handling komplain dari pelanggan ya. Nah, itu yang masih saya lakukan sampai saat ini. Nah, jadi kalau saya punya kesibukan lain di luar saham ini, yang dimana saya harus fokus ke bisnis saya juga, maka saya cocoknya sih untuk investasi jangka panjang. Jadi saya beli sekarang, habis itu ya sudah tidur gitu. Jadi saya tidak ngamati chart harga saham setiap harinya. Itu saya tidak bisa ngamati karena saya punya kesibukan. Ya nanti ketika misalkan 1 tahun 2 tahun saya buka lagi portofolio saya, nah itu semua sudah tumbuh. Nah kira-kira itu yang cocok, yang menurut saya cocok buat saya, dan saya juga sifatnya nabung. Artinya saya setiap bulan selalu menyisihkan uang hasil bisnis saya untuk masuk ke saham. Nah, jadi kalau kondisinya dengan cara menabung seperti ini ya cocoknya kita investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang pakai apa? Pakai value investing. Nah, oke, mungkin itu teman-teman sekalian ya mengenai podcast yang singkat ini, podcast yang sederhana ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan teman-teman subscribe channel ini, kemudian silahkan bagikan atau share podcast ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa mengikutinya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam passive income.